Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang refrigeration. Refrigeration termasuk materi pembelajaran pada Heat Transfer Application pada buku panduan satuan operasi 2. Baiklah, langsung saja. Refrigeration atau refrigerator adalah suatu sistem yang memungkinkan untuk mengatur suhu sampai mencapai suhu di bawah suhu lingkungan. Penggunaan refrigerasi sangat dikenal pada sistem pendinginan udara, pada bangunan, transportasi, dan pengawetan suatu bahan makanan ataupun minuman. Refrigerator atau refrigeration juga memiliki manfaat. Salah satunya yaitu untuk meminimalisir angka kerusakan pangan. Pada angka kerusakan pangan, bahan pangan juga tergantung pada suhunya. Pertumbuhan dan metabolisme dari mikroorganisme akan melemah, dan jika temperaturnya cukup rendah, pertumbuhan tersebut juga dapat berhenti. Untuk proses selanjutnya yaitu proses pembekuan. Untuk proses pembekuan ini, aktivitas enzim dan nilai reaksi kimia juga sangat mengurangi suhu. Untuk nilai suhu yang cukup rendah, maka makanan tersebut haruslah dibekukan. Selanjutnya ialah kondensasi. Kondensasi adalah jenis pengembunan perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Karakteristik kinerja pada kondensasi, variasi beban di suhu penguapan atau kondensasi sering dijumpai ketika dalam sistem pendinginan. Jika muatan panas meningkat pada penyimpanan dingin, maka temperatur cenderung juga meningkat. Jika kompresor tidak bisa bergerak, maka tekanan pada sisi hisap kompresor meningkat, sehingga suhu penguapan juga meningkat. Hal ini cenderung untuk mengurangi tingkat dari penguapan dan untuk memperbaiki situasi. Akan tetapi, efeknya adalah mengangkutnya suhu dalam ruang dingin, dan hal ini haruslah dicegah. Jika tekanan menurun dan volume meningkat karena efek dari pendinginan, apabila secara substansial, maka laju sirkulasi refrigeran juga harus menurun. Maka dari itu, apabila kompresor dipakai pada tekanan seperti ini, maka kapasitas hisap dari kompresor tersebut juga haruslah berkurang. Terdapat efek perubahan pada kondensor. Efek perubahan ini dari tekanan kondensor relatif sedikit, memakan energi, namun perubahan dalam tekanan kondensor dan juga menurunkan tekanan yang memiliki efek yang cukup besar pada proses pendinginan ini. Oleh karena itu, untuk bidang ekonomis penting untuk menjaga tekanan hisap yang stabil, kompatibel dengan prasyarat produk untuk tekanan kondensor serendah mungkin. Selanjutnya ialah proses pendinginan. Pendinginan dalam teori sejumlah besar cairan dapat digunakan dalam mekanik pendinginan, dan secara historis termasuk udara dingin dan karbon dioksida pernah juga digunakan. Tetapi saat ini digunakan adalah suhu dalam jumlah yang relatif kecil. Beberapa bahan yang dipakai dalam industri besar pada proses pendinginan juga ada. Contoh salah satunya yaitu amoniak. Hal ini tentulah harus disetujui dahulu oleh suatu lembaga yang telah mengaturnya. Pada proses pendinginan juga terjadi pemakaian energi. Keseluruhan sisi energi dari siklus pendinginan ini dapat digunakan sebagai berikut. Panas diambil dari lingkungan dengan suhu yang rendah dan tekanan dengan rumus Hb minus Ha. Yang kedua, panas setara dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kompresor, atau biasa disebut dengan Hc minus Hb. Yang ketiga yaitu panas ditolak pada tekanan dan temperatur yang tinggi, Hc minus He. Pada proses pendinginan juga terdapat siklus pendinginan. Siklus pendinginan dasarnya dari pendinginan adalah perbedaan tekanan dari kejenuhan temperatur dari uap-uap. Ialah perbedaan yang lihatkan pada tekanan uap yang tepat. Fakta ini diaplikasikan pada siklus atau proses yang diilustrasikan sebagai berikut. Gambar ini merupakan salah satu ilustrasi yang menjelaskan tentang siklus pendinginan. Awalnya, air dingin masuk pada refrigerant receiver. Setelah diproses pada refrigerant receiver, aliran
air dingin tersebut akan masuk ke expansion valve. Setelah itu aliran dilanjutkan ke evaporator. Pada proses ini terdapat air yang mengalir dari luar. Lalu aliran dari evaporator akan masuk ke dalam kompresor. Uap yang terbentuk dari kompresor akan menguap dan keluar dari siklus tersebut. Perlu diketahui, pada proses evaporator terdapat air yang mengalir. Air yang mengalir ini berfungsi sebagai menetralkan suhu pada aliran siklus pendinginan ini. Selanjutnya yaitu grafik tekanan dan entalpi. Dapat kita lihat pada grafik ini, tekanan ditunjukkan di arah atas atau horizontal, sedangkan entalpi ditunjukkan ke arah vertikal atau ke arah kanan. Untuk evaporasi ditunjukkan dengan variabel A dan variabel B, sedangkan kondensasi ditunjukkan dengan variabel E dan D. Variabel A, B, C, D, E, dan sampai ke A lagi merupakan siklus pendinginan, dan variabel E menunjukkan cairan, variabel H menunjukkan uap. Selanjutnya ialah evaporator. Evaporator adalah satu-satunya bagian dari peralatan pendinginan yang masuk langsung ke dalam operasi pengolahan makanan. Panas melewati dari makanan ke media perpindahan panas yang memungkinkan udara atau cairan kemudian ke evaporator dan sehingga untuk proses refrigeran. Dalam hal ini makanan harus dibekukan, ditempatkan langsung pada antar pelat di mana refrigerannya beredar. Beberapa jenis evaporator pendingin yang baik dikenal di masyarakat umum yaitu plain coil, finite coil, dan berbentuk flat. Pada proses pendinginan juga terjadi proses media pindah panas. Umumnya, media perpindahan panas adalah udara yang bergerak baik oleh buatan ataupun alami. Sirkulasinya antara sumber panas, makanan, dan dinding hangat oleh udara luar, dan heatsink pada evaporator. Kadang-kadang media cair, seperti dalam kasus perendaman pembekuan dalam propil glikol atau campuran alkohol atau air. Maka ada beberapa kasus di mana refrigeran adalah pada dasarnya media seperti perendaman atau semprot dengan cairan nitrogen. Kadang-kadang ada juga antara media transfer panas lebih lanjut sehingga untuk memberikan kontrol yang lebih baik atau kenyamanan ataupun keselamatan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.